pada presentasi kali ini. Saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alfitri Aulia sebagai presentator dan ada Intan Nur Aziza sebagai penanya jawab. Baik, presentasi hari ini berjudulkan konsep ketuhanan dalam Islam. Untuk materinya akan disampaikan kepada teman saya yaitu Aulia. Kepada Aulia saya persilahkan. Konsep ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Al-Kindi menyatakan bahwa filsafat tertinggi adalah falsafah al-aula, filsafat pertama, yakni filsafat ketuhanan, yaitu filsafat yang membahas tentang kebenaran pertama, al-haq, al-awal, Tuhan, yang menjadi sebab sebagai segala kebenaran. Al-Kindi menyebut Allah sebagai sebab pertama, al-ilah, al-ula, yang menurutnya adalah sang pencipta alam semesta, al-mubdi, yang aktif, al-fa'il, yang melindungi segala sesuatu, mutamin, al-kul, yang tak bergerak, dan nama-nama dan sifat-sifat lain sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran Tuhan, baik melalui pengalaman maupun dan penelitian nasional maupun pengalaman batin. Pemikiran Barat berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dianisme, anisme, politisme, hedonisme, dan puncak tertingginya monotisme. Pemikiran tentang Tuhan sebagaimana di atas. Hasil pendekatannya adalah budaya. Monotisme bukan hasil akhir dan proses pemikiran tentang Tuhan, sebab orang yang sudah maju dalam intelektualisnya sangat mungkin justru berputar mundur ke belakang dalam bertuhanan, yakni animistis. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran Tuhan baik melalui pengalaman maupun dan penelitian nasional maupun pengalaman batin. Pemikiran Islam. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, aliran-aliran tersebut adalah yang bersifat liberal, tradisional, dan ada aliran diantaranya keduanya. Ketiga, contoh pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan, teknologi dalam Islam. Aliran-aliran tersebut seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Pembuktian wujud Tuhan. Pembuktian eksistensi Tuhan membuktikan Tuhan perlu diperhatikan dua unsur pokok, yaitu dalil dan metode. Metode pembuktian Tuhan secara akli. 1. Keberadaan alam membuktikannya adanya Allah. 2. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika. 3. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. 4. Argumentasi Al-Quran. Tuhan menurut agama-agama wahyu. Konsep Tuhan dalam agama-agama wahyu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa setiap Muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingganya yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman. Iman berasal dari kata kerja bahasa Arab amina ya mau
Yamanu amanan, yang berarti percaya. Takwa yang berasal dari kata waka, artinya memelihara sesuatu. Oleh karena itu, iman menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati, sehingga orang yang percaya atau beriman kepada Allah akan menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan ajaran Allah, maupun dalam kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan takwa kepada yang telah dipercayainya, masih disebut beriman. Tanda-tanda orang beriman: yang pertama, mempunyai sifat rendah hati dan hikmat. Yang kedua, memelihara amanah dan menepati janji. Yang ketiga, mempunyai sikap hidup damai. Yang keempat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, beramal dan berdakwah dengan penuh kesabaran. Yang keenam, menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. Yang ketujuh, mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran dan optimis. Yang kedelapan, resiko bahkan tidak takut pada maut. Yang kesembilan, patuh, taat dan disiplin menjalankan peraturan ilahi. Yang kesepuluh, jujur dan adil. Korelasi keimanan dan ketakwaan. Keimanan pada keesaan Allah, tauhid, dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis, tauhid rububiyah, dan tauhid praktis, tauhid uluhiyah. Tauhid teoritis adalah tauhid yang membahas tentang keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan Tuhan. Dengan demikian didapatkan konsekuensi logis. Tauhid teoris adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak yang menjadi sumber semua tauhid. Praktis adalah tauhid ibadah berhubungan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan tauhid teoritis. Tauhid praktis atau tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepada Allah pribadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta. Bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia? Konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia sangat bervariasi dan tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan filosofi. Beberapa pandangan mencakup monoteisme, keyakinan pada satu Tuhan; politisme, keyakinan kepada banyak dewa; agnostisme, tidak yakin atau tidak dapat diketahui apakah Tuhan ada; dan ateisme, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan. Apa yang bisa dimengerti, Cinta? Perkenalkan, nama saya Devia Novel dari Prodika juga. Apa perbedaan antara wahyu dan agama budaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rivaldi. Pertanyaannya, bagaimana konsep ketuhanan menurut Al-Quran? Konsep ketuhanan menurut Al-Quran mencakup beberapa aspek yang mendasari keyakinan umat Islam, termasuk tauhid, sifat Allah dan rasul-rasul Allah, ketentuan Allah, ibadah, pengabdian kepada Allah, dan akhirat, kehidupan sesudah mati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ian, yaitu apakah arus globalisasi mempengaruhi keimanan dan ketakwaan? Jawaban saya, beberapa orang mungkin menemukan bahwa globalisasi memperkaya pemahaman mereka tentang iman, sementara mungkin yang lain tidak menghadapi tantangan dan konflik. Penting untuk mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai globalisasi dan nilai-nilai agama, serta untuk terus melakukan proyeksi spiritual yang mempengaruhi perubahan lingkungan global. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Masih ada? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Afif. Apa perbedaan antara wahyu dan agama budaya? Agama wahyu turun atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sedangkan agama budaya lahir berdasarkan hasil pikir manusia sendiri, contohnya Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terima kasih. Apa bisa dimengerti? Sudah ya? Selesai. Agama wahyu berkonsep pada keesaan Tuhan, dan agama tidak wahyu tidak berkonsep pada keesaan Tuhan. Bagi
kepada Nabi, sedangkan yang tidak wahyu tidak beriman kepada Nabi. Bagi agama wahyu, maka sumber utama tuntutan dari ukuran baik atau buruknya adalah kitab suci, dan sedangkan yang tidak wahyu tidak. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Kalau berbicara tentang Tuhan, maka ini adalah teisme, monoteisme, politeisme. Ini ada beberapa kata yang salah. Sudah Ibu Suara tolong membantu revisi ya. Ini kemudian ada beberapa yang tidak ada. Coba. Ini sangat-sangat rancu. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah sampai di sini benar. Lalu hasil pemikiran Tuhan. Kenapa ada overlap yang sangat jauh? Yang pertama pemikiran manusia, lalu ada hasil pemikiran kita. Ini salah kata, karena ini bukan hasil pemikiran tentang Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, kemudian ini juga beberapa kata terbaik ini kan politeisme. Banyak sih sebenarnya. Biasanya ibu minta ini sudah dua sebelum tampil, jadi ibu bisa polisi berlembar berkata. Kalau begini kapan waktunya ibu menunjukkannya ya. Kalau ibu koreksi nanti setiap kata harus setiap nomor ada revisi. Sementara udahlah dimulai dengan dulu. Sebenarnya inti kita diskusi tentang agama ini ada pencerahan di diri kita lewat pertanyaan-pertanyaan yang tidak sekedar definisi, tapi adalah sebuah pertanyaan yang membuat kita refleksi diri kita. Itu sebenarnya inti dari apa mata kuliah agama ini. Lalu kita dari awal minta kalian mempunyai pertanyaan. Kalau jawabannya juga harus sempurna sebaik mungkin. Kenapa? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Perkenalkan, saya Ella Anwari, perwakilan dari kelompok 4. Ini bertanya, apa bedanya Tuhan dan ketuhanan? Terima kasih. Izin bertanya, saya Cahyadi Rahman dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ketuhanan dalam Islam? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa umat Islam diajarkan berpikir melalui filsafat? Terima kasih. Perkenalkan, saya Halimah Sadiah dari kelompok 4. Bagaimana dengan konsep Tuhan yang berbeda-beda? Baik, perkenalkan, nama saya Arifur Rahman Faiz dari kelompok 5. Izin bertanya, apa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ella. Yang tadi pertanyaannya adalah apa bedanya Tuhan dan ketuhanan? Menurut saya Tuhan biasanya merajuk itu pada entitas ilahi atau dewa yang dipuja atau disembah agama tertentu. Sedangkan ketuhanan itu lebih umum, merajuk pada konsep atau sifat-sifat yang terkait kepada keberadaan Tuhan. Itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dio. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ketuhanan dalam Islam? Dalam Islam, filsafat ketuhanan mencakup keyakinan akan keberadaannya Tuhan dan hubungan manusia dengannya. Konsep ini tercermin dalam 6 ajaran Islam yang dikenai sebagai rukun iman. Rukun iman mencakup kepercayaannya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kiamat dan hari kiamat dan takdirnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Mengapa umat Islam diajarkan berpikir melalui filsafat? Untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang terciptanya langit dan bumi. Apakah bisa dimengerti, Mas?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah. Yang pertanyaannya adalah bagaimana konsep dengan Tuhan yang berbeda-beda. Baik, Islam menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara firman Tuhan atau perbuatannya. Setiap agama atau filosofi memiliki konsep uniknya masing-masing tentang Tuhan, mencerminkan perbedaan atau budaya, sejarah atau pandangan dunia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Apa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjaga kerukunan sesama umat beragama, menghormati kebebasan menjalani ibadah dengan agama kepercayaan masing-masing, dengan tidak memberikan label negatif pada penganut agama dan kepercayaan lain dalam bentuk apapun, serta tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Baik, sesi tanya jawab yang kedua saya buka. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dorina Triaswati dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sela dari kelompok 3. Saya mau bertanya, mengapa agama Islam sebagai agama wahyu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Riyadi dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana peran iman dan takwa mengatasi problem dan tantangan dalam kehidupan di zaman modern seperti saat ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yadil Rizky, saya dari kelompok 6. Izin bertanya kepada teman-teman, bagaimana klasifikasi membedakan pengertian agama wahyu dan agama yang tidak wahyu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal, izin bertanya dari kelompok 1. Bagaimana agama wahyu dilahirkan? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhindah. Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Argumentasi, fitrah, kepercayaan atau kecenderungan untuk menyembah Tuhan sudah ada pada manusia sejak lahir. Penting untuk diingat bahwa keyakinan akan keberadaan Tuhan seringkali bersifat pribadi dan melibatkan faktor-faktor emosional, spiritual, atau budaya. Setiap orang mungkin memiliki landasan keyakinan yang berbeda-beda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Pertanyaannya tadi, mengapa agama Islam sebagai agama wahyu? Karena semua ajarannya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hamdan. Bagaimana peran iman dan takwa mengatasi problem dan tantangan dalam kehidupan di zaman modern seperti saat ini? Iman dan takwa mempunyai peran antara lain. Iman dan takwa melenyapkan pada kekuasaan benda. Iman dan takwa menanamkan semangat berani menghadap maut. Iman dan takwa menanamkan sifat self-help dalam kehidupan. Iman dan takwa memberikan ketentraman jiwa. Bagaimana dengan konsep semua agama benar dalam versi Islam? Konsep kebenaran agama terkait erat dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan sempurna. Penting untuk dicatat bahwa keyakinan dalam kebenaran agama bersifat subjektif dan seringkali melekat pada keyakinan dan pengalaman pribadi.